Pokoknya pesan Berandal Kebun selalu diingat. Saat aplikasi Jakaba ataupun POC yang lain, biasakan di pH 5,5 sampai 5,8 untuk spray. Untuk kocor, untuk tanah gambut bisa di pH 9. Kalau sudah netral, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sedulurku dengan channel saya The Berandal Kebun. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Di kesempatan kali ini kita akan bahas lagi tentang rahasia apa saja yang terkandung pada Jakaba. Tentunya saya ucapkan terima kasih yang sudah subrek di channel Berandal Kebun. Semoga rezekinya bertambah banyak dan tambah barokah. Amin. Oke lur, kalau kita bicara tentang Jakaba pasti tidak ada habisnya. Karena seiring berjalannya waktu, Jakaba semakin menunjukkan manfaatnya, baik di tanaman perkebunan, hortikultura, baik skala rumahan maupun skala luas. Dan terima kasih untuk sedulur-sedulurku yang sudah ikut praktek, sudah kirim hasil berkreasinya dalam memakai organik. Pokoknya top banget. Oke lur, kita kupas satu persatu ya. Di sini tentu sedulur-sedulur yang memakai air Jakaba atau pembuat Jakaba dari air cucian beras tentu tidak akan menerima manfaat ini. Beda kalau yang sudah istilahnya cemplang-cemplung. Ada tauge kan, ada lidah buaya, ada air kelapa, ada mengkudu, ada pepaya setengah mateng, pepaya tua, nanas, dan lain sebagainya. Bahkan untuk ukuran ppm, untuk air cucian beras, kemarin ada yang share juga. Mas, Jakaba air cucian beras saya ppm-nya kok rendah banget. Dulu saya saat memberikan video edukasi tentang Jakaba air cucian beras, wah saya dibully habis-habisan dulu. Tapi nggak apa-apa. Resiko, kita tidak harus memaksakan mereka suka atau tidak. Tapi setelah mereka tahu, ya alhamdulillah seiring berjalannya waktu mereka akan ikuti. Dan tentunya hasilnya pasti ajib kan. Jadi begini dulur, untuk air cucian beras baik, semua ada baiknya, tapi tetap kurang. Terima atau tidak tetap kurang. Dari hormonnya, baik dari auksin, sitokinin, giberlin, protease, dan yang dihasilkan seperti gas etilen tidak akan dia dapatkan. Karena peran dari etilen atau gas etilen ataupun hormon etilen itu mempercepat proses pematangan buah. Jadi untuk dulur-dulur tani yang sudah merasakan Jakaba super cemplang-cemplung, Cak Cokro yang cabenya ponan panen ngikutin Berandal Kebun, panen coklat, panen lada, panen cengkeh, wes pokoknya ajib. Disinilah dulur peran serta kita berbagi informasi, berbagi pengalaman. Dulu sudah saya bagikan ya untuk pembuatan Jakaba, baik dari buah durian, dari pepaya, dari nanas. Kita camplungkan saja. Kalau bahan belum lengkap bisa menyusul. Yang penting ditulis
di baknya itu saat pembuatan, oh ini sudah ada, contohnya ada bayam, ada selobor, ada kacang kedelai, ada cangkang telur, dan lain sebagainya. Nah, disitulah dulur kita ambil manfaat-manfaatnya yang sungguh luar biasa dari Jakaba. Tentu untuk sedulur-sedulur tani yang masih awam belum akan sampai, karena begini dulur, seiring berjalannya waktu ya, kita pasti sampai. Karena Berandal Kebun dulu juga begitu dulur. Dari membuat air cucian beras di akhir 2019-an itu hanya air cucian beras dan nggak mampu. Benar. Disitulah kita berkreasi, membuat Jakaba dengan inovasi-inovasi, dengan penambahan seperti buah pisang dari cangkang telur. Tentu juga ada kalsiumnya, ada fosfatnya, ada kaliumnya, ditambah dengan madu. Ataupun bisa lewat proses 2 langkah. Yang kemarin juga sudah dijelaskan di video Abah Jun saat fermentasi 2 langkah. Jadi disinilah manfaat kita berbagi inovasi, berbagi pengalaman agar sedulur-sedulur tani itu bisa buat sendiri, bisa mandiri. Ya boleh beli pupuk di warung boleh, orang duit-duitnya sendiri kok ya. Jadi saya juga tidak gimana dulur. Kita tidak akan memvonis ya yang masih pakai kimia ya monggo. Diiringi saja, yang penting bisa menekan kos produksi. Seiring berjalannya waktu, pelan-pelan, lama-lama juga bisa go organik. Nggak usah ragu dalam berkreasi. Modul hanya akan membatasi cara berpikir kita, lur. Benar. Akan susah kita nanti malah melangkah. Yang penting, amati. Saat kita membuat Jakaba, setidaknya ada perbandingan. Seumpama ada sayur-sayuran, ada buah-buahan, dibuat perbandingan. Kalau masa vegetatif, nanti bisa seperti daun kelor, daun Afrika, daun pepaya, air cucian beras, dan buah-buahnya itu berbanding terbalik. Seumpama bayamnya atau sayur-sayuran, rumput-rumputan itu 5 kilo, buah-buahan bisa dibagi menjadi 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo. Biar nanti tetap terpenuhi unsur NPK-nya. Karena saat pertumbuhan juga unsur nitrogen itu juga tinggi. Fosfat sedang, kalium sedang, dan kalsium juga sedang. Jadi disinilah kita saling berbagi pengalaman di lapangan. Dan untuk hormon-hormon tersebut itu juga bisa didapatkan dari Jakaba kendati dalam tanda petik dulur, untuk mendapatkan hormon seperti etilen melalui proses yang namanya anaerob ya. Jadi bisa dilakukan terpisah, bisa dicampur. Tapi saya nggak ingin ribet. Saya nggak ingin sedulur-sedulur itu terpaku pada sebuah modul. Yang penting sedulur-sedulur itu berani praktek. Berani dalam aplikasi. Yang penting saat aplikasi itu pH-nya dulur diperhatikan. Kalau pH Jakaba itu airnya 5 atau pH Jakaba 5 itu harus ketemu di air baku 7,5. Saat nanti pengaplikasian itu bisa mencapai nilai 5,5 sampai
5,8. Kurang ataupun lebih dari itu, maka tanaman akan dampaknya, contoh saat kita spray nanti itu kuning, daunnya kuning, mengkuning. Kenapa Bang Brandal bisa sebutkan seperti itu? Sudah saya coba semua dulur. Dari untuk spray di angka 5 daun kuning, di angka 7 kuning. Tapi kalau dinilai 5,5 sampai 5,8 itu nutrisi ajib. Dan itu pun sudah saya bagikan untuk sedulur-sedulur tani, untuk petani tembakau. Dulu di Trenggalek Kantoib ikut praktek tanam tembakau dan tanya dosisnya, Mbah, untuk dosis tembakau itu berapa? Kalau masih kecil, mulai dari pH 5,5 dan ppm dari 400 sampai 700 sampai 1000. Tapi kalau sudah beranjak umur kisaran berapa bulan gitu, bisa ditambahkan, naikkan sampai 1500. Dan itu sudah kita buktikan. Jadi di sini nggak perlu ragu. Yang penting saat aplikasi pH Jakaba dengan air baku di pH 5,5 sampai 5,8, 6 masih toleransi. Suka nggak suka, terima atau nggak terima, karena itu hasil uji kita di lapangan. Itu hasil uji kita bersama sedulur-sedulur tani yang sudah praktek. Tentu terima kasih untuk yang sudah praktek, yang sudah kirimkan hasilnya. Semoga nanti jadi referensi untuk para petani yang lain yang baru jumpa dengan channel Brandal Kebun. Semoga menjadi tambah berkah, tambah manfaat untuk sedulur-sedulur tani. Mari di sini kita sengkuyung bareng untuk memajukan pertanian. Nggak usah gontok-gontokan, pokoknya bebaskan cara bertani. Yang penting tanahnya netral, wes enak bertani. Dijaga, pokoknya pH-nya turun, dinaikkan. Nah, caranya seperti apa kemarin sudah kita ajarkan. Cara ngetes pH tanah juga tanpa menggunakan alat tester pH tanah, dengan menggunakan soda kue. Kalau asam akan menimbulkan buih. Nanti tak sertakan videonya di layar akhir video, agar sedulur tani yang belum punya alat nanti punya referensi. Oh, ini setelah saya aplikasi soda kue, tanahnya seperti ini. Nah, bawa sampel aja, bawa pulang ke rumah. Ambil beberapa titik. Nanti biar saat kita aplikasi baik Jakaba, baik itu JMS, JLF, dan lain sebagainya, semoga tambah jelek lagi untuk tanah dan tanaman. Kita kembali lagi ke Jakaba. Jadi kalau ada penambahan seperti asam amino, tentu sedulur sudah banyak tahu ya manfaat asam amino sendiri. Untuk tanah yang sakit juga bisa terapi untuk tanah yang sakit, makanya diluncurkanlah seperti PSB Jakaba Super. Dengan cara apa? Baik spray maupun kocor tetap oke. Dan resep-resep seperti ini sebenarnya sudah kita bagikan ya lur, di video yang ini dan cara aplikasinya. Yang penting pH-nya, saya tekankan pH-nya lagi, karena saya tidak akan bosan-bosan bicara tentang pH saat aplikasi baik itu Jakaba, PSB Jakaba, dan lain sebagainya. Karena di nutrisi tersebut itu hara, makro, mikro kena semua. Dan salah satu contoh hara tersebut terserap dengan sempurna itu adalah pertumbuhan tunase lur, merata. Nah, kita langsung juga terjun di lahan, di lapangan. Kita sudah buktikan. Untuk ini kemarin kita itu spray ya, di pH 5,8
dan di ppm sekitar 700. Nih untuk kakao ini ya. Jadi sebenarnya sama saja lur, tanaman sama saja. Nah, inilah hasilnya. Jadi berimbang dulur, kita ambil tengah-tengahnya. Dinilai segitu, nutrisi dapat semua. Nanti kalau dulur-dulur masih ada ganjalan pertanyaan, silahkan saja tinggalkan di kolom komentar. Biar yang pemula juga paham, biar yang tidak ngerti semakin ngerti bagaimana cara merawat tanah dan tanaman. Ini komentar dari petani berandal kebun yang dari akar-akaran, rumput-rumputan itu nyampe ppm tinggi juga. Alhamdulillah nyampe 4 ribuan, nyampe 7 ribu. Nah disitulah manfaat kita berinovasi. Seperti dulu pembuatan biojakaba dengan penambahan lagi seperti kalsium. Sumber kalsium banyak banget dulur. Dari limbah laskarbit juga ada kalsium karbita. Dan ingat, di karbit itu juga ada namanya hormon etilen. Jadi nanti dulur juga bisa pakai ya. Tambahkan limbah laskarbit itu ke media jakaba. Itu nanti akan menaikkan pH air tetap stabil. Jadi pesto, pokoknya penak kalau kita mau berinovasi. Dari gas yang dihasilkan karbit tadi, itu akan membantu proses pematangan buah. Tentu sedulur-sedulur tidak asing ya dengan karbit yang dipakai untuk mematangkan buah. Kalau orang Jawa namanya untuk ngimbu. Ngimbu pisang, ngimbu mangga agar cepat matang dengan bantuan karbit. Nah disitulah dulur kita manfaatkan apa-apa yang ada di sekitar kita. Kita manfaatkan. Jadi marilah kita berpikir maju. Jangan hiraukan mereka yang nyinyir-nyinyir tapi nggak jelas tanpa praktek. Jadi kita mari kreasikan lagi jakaba. Karena beda bahan, nanti beda entah itu ppm, segi nutrisi, bakterinya, terus hormonnya. Bisa dimengerti dulur-dulurku ya. Jadi memang seperti ini berandal kebun, ceplas-ceplos, tapi tidak maksud untuk menggurui. Di sini tugas kita ingin berbagi. Tidak ada niat kita untuk menggurui, tapi di sini kita ingin berbagi agar sedulur-sedulur tani bisa mandiri, buat pupuk sendiri, aplikasi amati wis. Finishnya tanaman akan menjawab. Pokoknya pesan berandal kebun selalu diingat. Saat aplikasi jakaba ataupun POC yang lain, biasakan di pH 5,5 sampai 5,8 untuk spray. Untuk kocor, untuk tanah gambut bisa di pH 9. Kalau sudah netral, lakukan di pH 6. Itu yang kita lakukan. Jadi semoga video ini bermanfaat untuk sedulur-dulur tani. Bila mana ada penyampaian saya yang kurang berkenan, saya Jarod Karpo mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufik wal hidayah wal barokah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari bumi Lampung Tanggamus. Sukses selalu untuk sedulur-sedulur tani berandal kebun.